Selamat siang. Kita coba lanjutkan di pagi ini em, manajemen pembelian atau pengadaan ya dengan sesi berikutnya yaitu tentang model. Ya, jadi kita nanti akan membahas model yang umum digunakan dalam pengadaan dan juga pembelian ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kadang-kadang orang mengistilahkan dalam satu terminologi ya. Ada yang mengatakan pengadaan atau ada yang mengatakan pembelian, padahal sebenarnya konsep ini berbeda ya. Pengadaan itu sendiri atau sering disebut sebagai procurement ini merupakan eh, proses ya, proses untuk pengadaan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang bernilai strategis. Rencana kemudian dianalisis secara mendalam, melibatkan banyak pihak dan berorientasi pada jangka panjang ya, berorientasi jangka panjang. Jadi yang dimaksud pengadaan di sini ya, sebagaimana kita pernah bahas itu adalah proses untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Ya, itu pengadaan ya. Nah, pengadaan itu sendiri kalau kita lihat dari misalnya kita bicara yang barang gitu ya. Barang itu kalau dari asalnya, dari pengadaannya itu ada dua jenis barang, yaitu barang yang diadakan secara diproduksi atau produce material atau assembly material, ya artinya barang itu diperoleh itu melalui proses produksi. Seperti misalnya kalau kita bicara produk-produk yang dijual oleh manufaktur ya, air minum dalam kemasan, kemudian produk-produk otomotif, produk-produk kebutuhan sehari-hari atau consumer goods, ya produk toiletries itu adalah produk-produk yang diadakan produk akhirnya itu diadakan secara diproduksi, yaitu melalui assembly atau proses produksi bahan baku, bahan penolong, bahan-bahan lain menjadi produk akhir. Nah, itu pengadaan yang bersifat produksi atau assembly, ya. Ada juga produk-produk atau material-material yang diajarkan secara membeli karena memang proses untuk penyediaan material ini, pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan secara memproduksi, ya. Ini disebut sebagai purchasing. Purchasing merupakan proses pembelian kebutuhan dengan flow proses yang relatif lebih singkat, mudah dan sederhana. Kenapa lebih singkat? Karena memang prosesnya tidak melalui manufacturing ya. Jadi prosesnya hanya sebatas membeli dari supplier atau dari vendor, kemudian dipakai atau dijual kembali. Nah ini lebih singkat, lebih mudah dan sederhana. Ya. Dalam prakteknya, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara struktur organisasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi struktur organisasi atau eksekutor untuk proses pengadaan dan juga penjualan ini, ya. Nah, ini kita ada dua pada pendekatan, ya, yaitu pengadaan atau purchasing dalam konsep tradisional, ya. Di sini pengadaan atau pembelian ini lebih menekankan atau fokus pada biaya-biaya overhead yang timbul karena pengadaan tersebut, ya. Sedangkan sebenarnya secara keseluruhan, secara garis besar, itu pengadaan itu atau procurement itu sebenarnya lebih luas ya, aspeknya lebih luas ya, yaitu bagaimana kita menganalisis cost itu muncul dari proses yang mana saja gitu ya, sampai pada ke eh, apa namanya interaksi yang efektif antara kita dengan supplier ya. Jadi kalau konsep tradisional yang penting kebutuhan barang atau jasa itu ada ya. Nah, dan berapa biayanya itu fokus ke sana. Jadi fokus pada supply chain overhead cost ya. Sedangkan pada kenyataannya ya pengadaan ini memang melibatkan supplier gitu ya. Nah, karena pengadaan dilakukan bukan hanya sekali, maka ini kita harus bisa menjamin bahwa hubungan kita dengan supplier itu bagus ya. Dan supplier itu bisa kita nilai kinerjanya dengan beberapa aspek yang antara lain adalah menjamin terpenuhinya atau tersedianya
bahan material atau jasa ketika kita membutuhkan, ya. Nah, termasuk di dalamnya cost-nya, termasuk di dalamnya kemampuan dari supplier untuk menyediakan dalam setiap kali kita membutuhkan, itu kinerja-kinerja yang kita nilai untuk memilih supplier dan juga nanti membangun hubungan yang langgeng dengan supplier. Karena memang pengadaan ini merupakan salah satu faktor penentu kinerja bisnis, ya. Sekali pengadaan tidak lancar, maka bisnis juga tidak akan lancar. Beberapa kali saya mencontohkan bagaimana pengadaan yang tidak lancar. Contoh air minum dalam kemasan yang tidak tersedia pada saat orang menyebutkan merek air minum tersebut. Ya, nah ini bisa fatal akibatnya. Ya, itu karena juga proses pengadaan yang tidak lancar. Termasuk juga distributor yang tidak mau untuk melakukan kerjasama, ya, untuk penyediaan produk-produk yang harusnya terdistribusi karena alasan insentif yang kurang gede. Nah, itu juga problem di pengadaan. Oke, ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam pengadaan dan pembelian, ada beberapa prinsip, ya. Ada 7 prinsip yang harus kita pedomani, ya. Yang pertama, pengadaan itu harus mewujudkan efektivitas dan efisiensi dari organisasi, ya, efektif dan efisien. Artinya, pengadaan yang efektif itu bagaimana? Pengadaan yang efektif itu adalah pengadaan yang mampu menyediakan barang atau jasa, memenuhi kebutuhan barang atau jasa tepat jumlah, ya, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat lokasi, ya. Itu efektif. Ya, artinya misalnya gini, 10 hari yang akan datang, kita harus mendeliver sebanyak 1000 box, ya, makanan misalnya, gitu ya. Nah, untuk 1000 box makanan itu kan nanti kita akan menindaklanjuti dengan proses-proses mengecek atau memastikan bahan bakunya ada, kemudian waktunya juga nanti tersedia, jam kerja orangnya juga tersedia, itu ya. Nah, agar apa? Agar pesanan sebanyak 1.500 box di 10 hari yang akan datang itu bisa dipenuhi, ya, itu efektif, ya. Nah, efisien konteksnya itu adalah dengan biaya untuk pemenuhan pesanan tersebut. Jadi kita belanja, ya, misalnya bahan baku, bagaimana kita agar memperoleh bahan baku yang dari sisi harga itu relatif kompetitif. Artinya kita mendapatkan produk terbaik atau bahan terbaik dengan harga yang terbaik juga. Sehingga kalau kita nanti akan hitung secara cost, itu bisa menghasilkan cost yang paling rendah, gitu ya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah apple to apple. Artinya, ya, pengadaan itu harus, kalau misalnya kita mempunyai beberapa calon vendor atau calon supplier, maka kita akan melakukan proses untuk menilai mana vendor yang terbaik, gitu ya. Nah, ini harus apple to apple, artinya posisi vendor yang satu dan vendor yang lain yang akan dinilai itu sama, ya. Misalnya dari sisi skala bisnis dari calon vendor ini, ya. Kemudian kesehatan keuangan dari calon vendor itu juga harus apple to apple, ya. Kita harus memperbandingkan satu calon supplier dengan satu calon supplier yang lainnya secara sebanding, ya, apple to apple, ya. Kemudian misalnya kualitas bahan yang disediakan oleh masing-masing vendor itu juga sama, gitu ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Apple to apple gunanya adalah untuk menjamin fairness, ya, atau prinsip keadilan dalam pengadaan. Artinya, ya, kalau kita membandingkan misalnya dari sisi harga, gitu ya, kita memperoleh harga terbaik dari vendor, di antara vendor-vendor yang menyediakan produk atau jasa yang memang secara kriteria itu sama, ya. Nah, dari kriteria yang sama, misalnya mereka mampu secara jumlah, ya, mereka mampu secara waktu. Kemudian kita akan adu dari sisi harga, ya. Nah, jumlah waktu itu sama, penilaian kita. Nah, tinggal kita adu dari sisi harga. Nah, dari situlah kita akan
mendapatkan harga terbaik, sehingga prinsip efisien itu juga kan bisa kita penuhi, gitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah kompetitif, ya. Kompetitif artinya setiap kita melakukan pengadaan itu kita akan membandingkan calon-calon vendor secara kompetitif, ya. Jadi ya ini masih nyambung dengan apple to apple. Kemudian dengan fair dealing, ya, fair dealing artinya proses pengadaan ini itu dilakukan secara fair, ya, secara terbuka, secara jujur, tidak ada kong kali kong, tidak ada nepotisme dan sebagainya, ya, tidak ada kolusi, ya, itu jadi fair, kita lakukan secara fair, ya. Kalau kita adu dari sisi kualitas itu juga fair, gitu ya. Makanya sekarang untuk menjamin fairness-nya ini itu banyak yang melakukan proses pengadaan secara elektronik, ya. Jadi para calon vendor itu nanti akan mengajukan kuotasi atau penawaran dengan menampilkan spesifikasi dari barang atau jasa yang mereka punya, yang mereka sediakan, ya. Nah, nanti kita bisa memperoleh informasi-informasi dari para calon vendor ini secara komprehensif, gitu ya. Nah, dari informasi yang komprehensif ini, maka kita bisa melakukan penilaian kinerja para calon vendor ini secara fair, ya. Jadi misalnya diadukan dari sisi kualitas, spesifikasi barang yang akan kita belanja, ya. Kemudian syarat pengantaran, syarat pembayaran itu secara terbuka atau secara fair, gitu, ya. Kemudian adanya aspek integritas, ya, atau klausul yang berkaitan dengan integritas. Artinya calon vendor ini itu menjaga integritas mereka dalam berinteraksi dengan kita, ya, dalam proses, ya. Artinya tidak ada upaya-upaya untuk melakukan misalnya melakukan gratifikasi, ya, penyuapan, kemudian pendekatan yang tidak profesional, gitu ya. Karena ada kemungkinan itu dilakukan, ya, dan banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat, ya, di dalam prakteknya, ya. Ada praktek-praktek yang me menyalahi prosedur atau misalnya pengen di bawah tangan, kemudian menawarkan komisi, melakukan gratifikasi. Nah, itu sudah melanggar integritas, ya. Ini tidak boleh, ini kita harus hindari dan kita jamin bahwa setiap individu yang terlibat di dalam proses procurement itu harus menjamin integritas. Bukan hanya dari sisi vendor, tapi juga dari sisi pembelanja atau dari sisi kita, ya, di internal kita. Itu bagian yang melakukan pembelian itu juga harus dijamin, harus membuktikan bahwa mereka tuh memiliki integritas, ya, tidak melakukan penyuapan, tidak menerima gratifikasi dari para calon vendor. Ini kan sering, ya, calon vendor ada yang karena pengen lolos menjadi vendor itu melakukan penyuapan, ya, melakukan gratifikasi. Nah, itu juga harus kita hindari dari sisi kita yang akan melakukan pengadaan atau membutuhkan barang atau jasa, ya. Kemudian compliance, ya. Compliance artinya sesuai, ya, kepatuhan terhadap spesifikasi yang kita ajukan untuk pengadaan barang atau jasa tersebut, ya, compliant. Jadi yang disediakan oleh vendor itu memenuhi spesifikasi yang kita tuntut atau memenuhi kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, itu comply, ya. Makanya nanti dalam pengadaan itu kita akan menindaklanjuti secara kontrak, gitu ya, kontrak dengan dokumen formal. Nah, kontrak ini itu nanti akan mengikat satu sama lain, baik kita sebagai buyer, ya, kemudian juga vendor sebagai seller. Itu nanti akan kita tuangkan dalam kontrak untuk nanti kontrak ini harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jadi comply masing-masing pihak. Kemudian accountability, ya, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, artinya seluruh proses pengadaan, ya, dari mulai kita mencari calon vendor sampai dengan kita menerima barang atau jasa dari vendor sampai dengan pembayaran itu nanti harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Pertanggungjawaban ini tentu saja sesuai dengan kontrak, sesuai dengan aturan-aturan yang mungkin kita jadikan sebagai dasar, yang kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan
pengadaan. Kemudian pengadaan ini juga mengedepankan aspek continuous improvement. Ya, continuous improvement artinya pengadaan itu merupakan satu proses yang terus-menerus itu harus diupayakan untuk selalu lebih baik dan lebih baik gitu ya. Contoh misalnya dalam konteks kualitas material atau jasa yang akan kita dapatkan dari para calon vendor. Ini juga nanti ada eh, apa pengecekan ya tentang kualitas produk atau barang tersebut. Kemudian dari sisi proses ya, dari sisi proses pengadaan itu sendiri itu juga kita melakukan continuous improvement ya, perbaikan-perbaikan. Contoh misalnya sekarang itu ini sudah lazim ya pengadaan secara elektronik, e-procurement. Ini merupakan perwujudan dari continuous improvement ya. Kalau misalnya pengadaan zaman dulu konvensional itu kita menggunakan dokumen-dokumen tercetak gitu ya, mengirim menggunakan pos, kemudian nanti dicek satu persatu ya. Kemudian nanti akan kita panggil untuk melakukan semacam beauty contest atau uji kelayakan gitu ya dari para calon vendor. Nah itu dengan model yang tradisional itu sangat rawan untuk melakukan untuk terjadinya atau munculnya penyimpangan-penyimpangan. Nah itu kita perbaiki untuk menjamin ini tadi menjamin fairness juga gitu ya. Kita perbaiki secara elektronik sehingga tidak ada atau kita meminimalkan dari sisi fraud ya atau dari sisi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, kemudian itu prinsip continuous improvement. Kemudian prinsip yang lain itu adalah the best value for money. Jadi setiap uang yang kita keluarkan untuk membeli atau memproduksi barang atau jasa yang kita butuhkan itu harus menghasilkan luaran yang paling baik. Jadi setiap kali kita belanja itu harus menghasilkan produk atau jasa yang terbaik, ya, best value for money, ya. Nah, best value for money ini nanti juga akan mendorong atau men-trigger adanya efisiensi. Nah, ini prinsip yang harus kita acu, harus kita harus kita pedomani dalam melakukan pengadaan dan juga pembelian, ya. Oke. Kemudian bagaimana siklus dari pengadaan atau pembelian ya? Siklusnya ini dimulai dari planning and budgeting ya. Planning sebagaimana kita pernah bahas di pertemuan pertama kalau nggak salah itu ya bahwa untuk pengadaan barang atau jasa itu dimulai dari identifikasi kebutuhan ya. Identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan kita gunakan pada periode tertentu. Contoh misalnya ya misalnya ini konteksnya dengan di bisnis kita ya. Untuk tahun depan ya, kita kan selalu menyusun anggaran perusahaan atau budget atau kalau di BUMN itu namanya RKA ya, rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP atau budgeting lah ya, budget atau perencanaan. Nah, perencanaan ini dimulai dari tahun depan kita mau achieve penjualan berapa ya, penjualan berapa baik secara volume maupun secara unit gitu ya. Nah, ini merupakan proses perencanaan. Ya. Nah, kemudian dari sini untuk achieve sekian ya volume misalnya dalam berapa juta rupiah atau berapa unit yang harus kita jual, itu nanti akan turun lagi ke bawah. Ya, pertanyaan, kalau kita tahun depan akan target jual segitu, kemudian kita harus membuat berapa unit, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk mendistribusikan, bagaimana untuk kalau kita misalnya ya kita misalnya kita tetapkan kita patok target tahun depan kita harus achieve penjualan sebanyak 500.000 unit ya. Ya dengan 500.000 unit volume atau nilainya sekian miliar misalnya gitu ya. Nah, ini bagian dari planning. Nah, kemudian untuk menjual sebanyak 500.000 unit ini kita punya stok atau enggak? Ya, stok yang ada di awal tahun itu berapa?
sehingga nanti akan kita hitung kebutuhannya, ya, yang tidak ada stoknya atau kurang dari stok. Nah itu kebutuhan akan menjual sekian ratus unit, itu nanti akan men-trigger kebutuhan bahan-bahan atau material-material yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut, untuk pengadaan produk tersebut, ya. Nah, itu planningnya, ya. Jadi kalau di operation management itu ada yang disebut sebagai sales and operation plan. Jadi kita akan nge-plan sales-nya berapa, kemudian bagaimana operasinya akan membackup sales plan tersebut. Termasuk di dalamnya ada perencanaan kapasitas, ya, bahan baku, jam kerja orang tersedia, jam kerja mesin tersedia, gitu ya. Nah, ini diiringi dengan budgeting. Artinya setiap rencana untuk melakukan pengadaan ini, ya, untuk memproses produksi ini, itu juga ada anggaran, ya. Jadi misalnya kita mau membuat di periode yang akan datang 1.000 unit, kita punya stok saat ini 100 unit, berarti kita akan butuh 900 unit, ya. 900 unit ini nanti akan kita sebar, ya. Nah, 900 unit ini butuh material berapa, butuh tenaga kerja berapa, butuh bahan overhead berapa. Nah, itu kita akan hitung. Nah, itu ada di planning. Nah, kebutuhan ini juga kita hitung biayanya, ya. Jadi kalau misalnya untuk pengadaan sebanyak 900 ini, kita akan membutuhkan bahan baku apa saja, ya. Nah, berapa biaya atau berapa harga bahan baku, karena harga ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung cost, ya. Baik cost untuk produksi maupun cost untuk harga pokok penjualan, ya, penjualan. Kemudian setelah kita menetapkan planning and budgeting, maka kita akan lakukan strategic sourcing, ya. Kita akan memilih calon vendor yang benar-benar menjamin bahwa apa yang kita butuhkan itu akan tersedia. Ya, jadi setiap kali kita membutuhkan, maka vendor ini akan menyediakan, ya. Tidak ada istilahnya penundaan, gitu ya. Tidak ada penundaan, atau di operation ini sering disebut sebagai back order. Tidak ada penundaan dari vendor terhadap pemenuhan barang atau jasa yang kita butuhkan. Nah, makanya kita mempunyai calon-calon atau kandidat vendor beserta perangkat-perangkat untuk menilai para calon vendor ini. Dan ini strategic sourcing, ya. Jadi kita memilih calon vendor, kemudian kita juga menimbang dan memberikan penilaian pada para calon vendor, termasuk kita nanti akan bagaimana kita membangun relasi yang langgeng dengan para calon vendor untuk menjamin setiap kali kita butuh material, setiap kali kita butuh jasa, maka vendor akan siapkan dengan harga terbaik, ya. Proses berikutnya, nah ini eksekusi pengadaan. Kita membuat order, ya. Kalau pengadaannya ini secara produksi, maka kita membuat production order. Sedangkan kalau pengadaannya secara pembelian, kita akan membuat purchase order, ya. Jadi berdasarkan kebutuhan bahan, kebutuhan jasa ini, kita akan menyiapkan order management setelah kita menetapkan supplier, ya. Setelah kita memilih supplier, kita membuat order. Nah, ini order ini merupakan proses pertama di pengadaan, ya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan bidding, ya, pelelangan, membuka pelelangan, ya. Membuka pelelangan. Nah, ini strategic sourcing tadi sebenarnya bukan untuk memilih vendor, ya, tapi kita menetapkan kriteria-kriteria untuk penentuan vendor, gitu ya. Nah, ditindaklanjuti di yang nomor 4, yaitu kita akan membuka lelang, membid, ya, pengadaan tersebut, dan prosesnya juga ada proses-proses negosiasi kita dengan para calon vendor, ya. Calon vendor, ya, biasanya kita kan di setiap kali pengadaan kita kan menentukan, ya. Jadi spesifikasi atau kualifikasi yang kita butuhkan itu adalah sekian sekian, ya. Itu nanti akan pada saat bidding, ya, nanti kita akan menentukan calon pemenang, ya, calon vendornya. Kemudian nanti ada proses negosiasi berkaitan dengan harga maupun berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam pengadaan, ya. Kalau sudah, ya, kita akan deal dengan vendor ini, kita deal. Nah, kita akan membuat kontrak dan menindaklanjuti dengan mengirim purchase order, ya.
Purchase order itu adalah untuk material-material yang kita beli dari vendor atau work order. Ya. Work order itu adalah material-material atau produk manufaktur yang kita buat. Jadi kalau work order itu untuk internal kita yaitu proses produksi, purchase order itu kita membuat order untuk material yang kita beli dari vendor. Ya. Nah, sampai dengan material atau jasa itu di-deliver ya oleh vendor, kita akan melakukan monitoring. Jadi ada proses monitoring dan evaluasi. Gunanya untuk apa? Monitor itu nanti akan pasti salah satunya adalah bagaimana si vendor ini mendeliver pesanan kita. Ya. Itu kita monitor, kemudian mengevaluasi proses pengadaan ini. Ya, baik evaluasi dari sisi vendor, kinerja vendor, evaluasi dari sisi kebutuhan kita juga termasuk. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini adalah proses di mana kita mendapatkan barang yang kita order kepada supplier ya. Jadi kita menerima barang atau pekerjaan atau jasa dari para vendor. Ya, ini proses akseptansi ya penerimaan. Nah, dalam penerimaan itu nanti akan kita cocokkan ya. Jadi vendor itu kalau misalnya ini barang ya, vendor itu nanti akan membawa delivery order dari supir ya, supir yang mengangkut barang tersebut itu akan membawa delivery order yang dibuat oleh vendor, oleh supplier ya. Delivery order ini mengacu pada purchase order yang kita bikin, yang kita kirimkan ya. Oke. Barangnya datang plus delivery order sama supir ya. Kita kan nanti akan cek ya delivery order ini dengan purchase order yang kita kirim kepada vendor ya. Nah, itu akan kita cek. Secara dokumen, oh cocok ya antara purchase order dengan delivery order cocok ya secara dokumen. Kemudian kita akan lakukan penerimaan atau pengujian secara fisik gitu ya. Barangnya kita cek ya apakah sesuai dengan yang tertulis di dalam purchase order dan tertulis di dalam kontrak ya spesifikasi barang ya itu akan kita cek secara fisik. Ini proses acceptance of goods, works and services. Ya. Kemudian kalau misalnya ini konteksnya dengan pengadaan dari pembelian gitu ya. Sekali misalnya pemeriksaan delivery order dengan fisik itu sudah oke, tidak ada penyimpangan, maka kita akan kontrak atau kita akan menandatangani penyerahan barang. Ya. Jadi telah sesuai, kemudian telah terima barang, nomor ID barang, sekian-sekian, spesifikasi ini sesuai dengan pemeriksaan. Kita tanda tangan, kita di delivery order itu, kita kirimkan kembali melalui supir ya ke vendor. Nah, nanti vendor akan menerima delivery order yang sudah kita tanda tangani. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya vendor akan mengirim invoice ya tagihan atas barang yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu yang kita pesan ya. Nah, tagihan ini nanti mempunyai batas-batas periodenya ya dan juga ada namanya sering kita sebut sebagai term of payment atau TOP ya. Ini TOP term of payment ya, sering kita singkat dengan TOP. Nanti di syarat pembayaran ini nanti dibunyikan ya. Masa umur utangnya, yang utang kita kepada vendor itu berapa lama, ada fasilitas untuk diberikan diskon atau enggak, misalnya kalau membayar atau melunasi secara awal-awal periode utang ya dari invoice itu dituangkan dalam term of payment. Mungkin di kuliah akuntansi ada ya, misalnya misalnya 210 kemudian 320 kemudian N45 ya. 210 artinya kalau kita selesaikan pembayaran tagihan dalam waktu 10 hari setelah invoice, maka kita akan dikasih diskon 2%, yaitu 2 garis miring 10 misalnya kayak gitu.
garis miring 20. Artinya kalau kita melunasinya dari hari ke-11 sampai ke hari ke-20, maka kita bisa menikmati diskon sebanyak 3%. Ya. Dan N45 artinya umur hutang kita kepada vendor itu 45 hari. Nah, itu proses untuk payment. Jadi kita akan membayar keluar ya outgoing payment. Kita membayar kepada vendor ya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati. Kemudian proses terakhir kita akan menilai kinerja vendor dan membuat laporan pengadaan. Ya, kinerja vendor nanti aspeknya banyak yang harus kita nilai ya kinerja dari vendor ini. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam pengadaan? Nah, ini kita bisa identifikasi siapa saja. Ini kita buat dalam bentuk materi seperti ini. Ya. Fasenya itu dari mulai planning, kemudian requisition, sampai dengan vendor performance. Nah, siapa aja yang terlibat? Misalnya ya, di sisi planning. Ya. Planning itu kita akan mendeskripsikan tentang kebutuhan. Ya. Misalnya di dalam planning ini kita akan buat spesifikasi, kemudian harga yang atau anggaran gitu ya, dan juga syarat-syarat pengadaan. Itu ada di dalam tahap planning. Kemudian siapa yang membuat ini? Yang membuat adalah planner atau estimator. Ya, jadi pihak yang ditunjuk di korporasi kita, di perusahaan kita untuk melakukan pembelian. Ya. Kemudian dikerjakan oleh bagian procurement atau purchasing. Ya procurement kalau produksi ya ini di bagian produksi gitu ya. Kalau purchasing itu di bagian pembelian. Ya. Kemudian ini actionnya tuh ada pre-sourcing atau sourcing. Ya, jadi proses untuk mencari calon vendor. Hasilnya ya atau wujudnya kita melakukan survei pasar, kemudian membuat daftar harga, kemudian katalog, ya kita akan membaca katalog dari calon vendor, kemudian bisa juga historis pembelian sebelumnya. Ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan planning. Ya, apa yang perlu kita perhatikan? Kita harus memperhatikan indikator dari proses planning ini, yaitu lead time. Ya, seberapa cepat perencanaan itu harus kita selesaikan. Nah, itu fasenya ya. Kemudian requisition atau permintaan. Ya. Ini purchase requisition artinya permintaan untuk melakukan pembelian. Kepada siapa? Kepada bagian procurement. Ini ya. Jadi siapa yang meminta? Yang meminta itu user. Tuh, yang meminta user. Kemudian ini diminta oleh user. User itu siapa? User itu ya pengguna material atau barang atau jasa yang diadakan. Ya, jadi contoh misalnya usernya adalah bagian marketing and sales. Ya. Kemudian kebutuhannya apa? Kebutuhannya ini ya, requirement-nya kebutuhannya pelatihan untuk para tenaga penjual. Saya kayak gitu ya. Kemudian ini nanti akan dibelanja atau dicarikan vendor oleh bagian purchasing. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Yaitu melakukan quotation atau meminta penawaran dari para calon vendor. Ya. Di dalamnya mencakup antara lain TOR, ya, Term of Reference, ya, atau syarat-syarat untuk penyediaan barang tersebut. Ya. Kemudian BOQ, ya, BOQ, ini apa? Bill of Capacity ya sebenarnya ya, BOC ya, Bill of Capacity atau kebutuhan kapasitas atau dan juga di dalamnya ada Bill of Material. Jadi kita mempertimbangkan kebutuhan material ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah analisis lelang ya, dan indikator. Ini di sini adalah kecepatan dari sisi proses ini ya, proses untuk pembuatan requirement requisition ya. Kemudian purchase order ya. Selanjutnya kita membuat PO ya, purchase order atau work order kalau procurement-nya adalah procurement assembly ya.
Ini requirement untuk purchase order ini adalah order as availability ya, as per schedule planning. Artinya yang menjadi patokan atau menjadi syarat untuk proses ini atau tahap ini adalah ketersediaan barang atau jasa pada saat nanti di dalam plan itu kita tetapkan kapan harus ada, ya. Ini diminta oleh user. User itu pengguna barang atau jasa, kemudian dikerjakan oleh bagian procurement atau purchasing. Ya, bentuknya apa? Bentuknya PO atau purchase order. Hasilnya adalah produk atau pekerjaan atau jasa yang dideliver dari para vendor. Ini dinilainya juga dari lead time, ya. Kemudian progress monitoring ini memonitor proses pengerjaan ini, misalnya ini kapabilitas atau kemampuan dari vendor ya. Ini sekaligus nanti untuk menilai kinerja vendor ya. Kapabilitas produk yang disediakan, pekerjaan yang disediakan, kualitas jasa dan juga pemenuhan atau compliant terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum ya. Ini diminta oleh user ya, pengguna produk atau jasa, kemudian dikerjakan oleh purchasing, procurement, tim purchasing atau tim procurement dengan didampingi oleh tim inspeksi ya. Nah, ini actionnya nanti kita akan melakukan inspeksi terhadap vendor ya, inspeksi atau pemeriksaan terhadap vendor. Hasilnya adalah temuan-temuan dari vendor yang kita akses, kemudian improvement atau perbaikan dari proses dan juga exit strategi. Bagaimana kalau kita misalnya akan memberhentikan proses pengadaan ini ya, karena alasan tertentu. Nah, itu kira-kira tahapan-tahapan dan siapa yang harus melakukannya atau koordinasinya tuh antar unit apa dengan apa ya. Ini materi koordinasi bisa kita buat untuk memudahkan kita untuk mengevaluasi tentang proses pengadaan itu sendiri. Jadi siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengadaan. Oke. Kemudian model pembelian yang sering atau lazim digunakan ya dalam mengkaji pengadaan dari sisi atau peran pengadaan di dalam supply chain, ini ada 4 model ya. Model ini kita tuangkan dalam sebuah peta ini, dalam sebuah peta posisi ya, peta posisi atau kuadran ya. Di mana peta ini menghubungkan antara pengeluaran atau biaya untuk pengadaan dengan dampak kemudian kesempatan yang bisa kita peroleh atau risiko yang mungkin kita tanggung terhadap pengadaan ini ya. Untuk ini ada 2 ya. Ininya pengeluaran dari pengadaan ya. Yang pertama untuk pengadaan yang dari sisi jumlah itu besar, tapi dari sisi nilai atau pengeluaran itu kecil ya. Nah, ini ada pengadaan yang sifatnya rutin, yaitu biasanya ini adalah untuk bahan-bahan atau material-material yang consumable. Consumable itu barang-barang yang sekali pakai, ya, consumable. Contohnya apa? Barang consumable. Misalnya barang consumable, misalnya kalau kita bicara di rumah sakit misalnya ya, consumable goods itu seperti obat-obatan ya, produk-produk farmasi itu barang-barang consumable. Kemudian kalau di industri makanan misalnya barang consumable itu bahan-bahan yang
kita proses kemudian habis, ya. Itu pengadaannya itu bersifat rutin, ya. Kemudian pengadaan yang bersifat rutin ini dari sisi jumlah itu besar, dari sisi nilai itu rendah, kemudian dampak atau kesempatan atau risiko terhadap supply chain itu relatif rendah, ya. Kemudian ada pengadaan yang bersifat bottleneck, ya. Jadi untuk pengadaan dalam jumlah besar, kemudian nilainya kecil, itu kalau misalnya dampak terhadap supply chain, ya, baik itu kesempatan maupun risikonya besar, ya. Pengadaan ini pada umumnya hambatannya adalah pengadaan yang bersifat bottleneck, ya. Bottleneck itu hambatan karena adanya proses yang tidak lancar, ya. Antara di proses itu kan berurutan, ya. Yaitu tidak lancar. Kemudian kalau yang dari sisi jumlah itu kecil, tapi dari sisi nilai besar. Nah, pengadaan yang bersifat strategik ini harus kita perhatikan, ya, bersifat kritis atau strategik. Itu adalah pengadaan untuk yang jumlahnya kecil namun nilainya besar, gitu, ya. Nah, ini berdampak tinggi atau sedang terhadap risiko ataupun kesempatan dari supply chain, ya. Kemudian ada juga yang bersifat purchasing ini leverage, ya. Leverage ini artinya untuk mendongkrak kinerja rantai pasokan kita, gitu, ya. Ini untuk material-material yang pembeliannya dalam jumlah sedikit namun nilainya besar. Coba kita cek ini, ya, model pembelian Kralcik ini. Ya, kalau kita lihat untuk pengadaan-pengadaan yang bersifat strategik, ya, ini bisa berupa pengadaan-pengadaan yang untuk nilai pengadaannya yang exploitable, ya. Exploitable artinya apa? Artinya pengadaan ini bersifat saling tergantung dengan pengadaan-pengadaan lain, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini yang strategik, ya. Strategik itu posisinya ada di kanan atas, ya. Jadi jumlahnya kecil tapi nilainya besar dan risiko atau opportunity terhadap rantai pasok itu besar. Itu pengadaan yang bersifat strategik. Nah, ini di kanan atas ini, ya. Ini pengadaannya bersifat exploitable, ya. Exploitable artinya ini saling tergantung, ya. Jadi misalnya, ya, kalau kita mau membuat apa namanya produk yang bill of materialnya banyak, gitu, ya, seperti kemarin yang kita contohkan menggunakan software, ya, itu begitu kita ada kontrak produk akhir itu nanti akan menimbulkan atau men-trigger pengadaan di material yang lain di bawahnya, ya. Jadi saling tergantung. Kemudian ini harus diselesaikan secara kolaboratif, ya, kolaborasi, yaitu bekerja secara bersama dengan banyak unit, banyak fungsi di sini, ya. Kemudian ini bersifat kompetitif, ya. Ini untuk produk-produk yang nanti memiliki dampak terhadap persaingan yang tinggi, gitu, ya. Jadi misalnya kalau yang kita produksi itu kurang, maka ini nanti kita akan bisa terkena dampak terhadap ketersediaan produk oleh pesaing, gitu, ya. Jadi kalau kita stoknya kecil atau rendah, maka akan kalah oleh pesaing yang bisa memberikan jaminan terhadap ketersediaan produk itu, ya. Ini kolaboratif sifatnya. Ini karakter atau ciri dari pengadaan yang bersifat strategik, ya. Jadi exploitable, kemudian collaboration, ya. Kemudian kompetitif dan juga
kolaboratif ya, ini kolaboratif dan kompetitif. Kemudian pengadaan yang kritikal ya, yang leverage ya, leverage. Jadi dari sisi dampak terhadap supply chain atau risiko terhadap supply chain rendah, tapi dari sisi jumlah barangnya sedikit, tapi nilainya besar. Yang leverage itu ada di kiri atas nih. Ya, prinsip ya, exploitable-nya ini leverage ini bersifat kompetitif. Ya, jadi pengadaannya bersifat kompetitif. Ya, ketersediaan barang atau jasa ini nanti akan berdampak pada kemampuan kita untuk menyediakan barang atau jasa tersebut. Ya, ini kolaboratif ini dilakukan untuk mengurangi cost. Ya, jadi kita perlu membangun kolaborasi dengan supplier. Ya, ini nanti apa ujungnya atau targetnya apa? Targetnya adalah untuk memperoleh harga terbaik, kemudian lead time yang bisa diprediksi, gitu ya, tidak terlalu lama. Nah, ini prinsipnya untuk mereduce cost, ya. Kemudian kompetitif ini kaitannya dengan supplier, ya. Jadi untuk meleverage daya saing produk kita, itu kita mungkin bisa mengganti supplier. Ya. Jadi supplier itu subject to change karena kita mempertimbangkan kecepatan penyediaan barang atau jasa. Ya. Kemudian dari sisi kolaboratifnya ini membangun bisnis dengan menawarkan inducement. Inducement itu apa ya? Inducement. Inducement itu inducement. Apa ya? Semacam negosiasi ya, negosiasi dengan supplier ya, atau supplier menawarkan negosiasi, supplier menawarkan misalnya ya untuk melakukan negosiasi ya dengan kita ya. Kemudian pengadaan yang bersifat rutin ya, untuk jumlahnya yang banyak tapi nilainya kecil ya. Ini dari sisi risiko supply chain ini bisa kita lihat ya, atau risiko pasokan ya. Jadi exploitable-nya ini mirip dengan yang leverage ya. Jadi kata kita pengadaan ini nanti berdampak pada daya saing ya. Kalau misalnya barang nggak tersedia, maka ini bisa berdampak pada eh, ketersediaan produk akhir yang akan kita jual kepada konsumen. Ya, nah ini risiko supply chain-nya tinggi gitu ya. Kemudian kompetitifnya kita juga bisa merubah supplier, ya mengganti supplier. Kemudian relatif pasif, ya artinya relationship kita dengan supplier itu tidak terlalu menjadi prioritas, ya karena memang pengerjaannya sudah rutin, gitu ya. Kemudian dari sisi supplier itu sendiri, ini supplier berupaya untuk apa namanya membangun hubungan dengan kita sebagai customer-nya dalam jangka panjang. Dan mereka juga kemungkinan menawarkan insentif terhadap pembelian yang kita lakukan. Ya. Kemudian kolaboratifnya itu menjaga relationship, ya. Kemudian supplier juga akan kemungkinan ada penawaran-penawaran lain yang mereka lakukan untuk menjaga kita tetap menjadi supplier dari apa? Kita tetap menjadi konsumer dari mereka, ya. Kemudian untuk pengadaan yang bersifat bottleneck, ya eksploitasinya ini eh, supplier itu memiliki
persaingan yang tinggi ya. Jadi antar supplier itu tingkat persaingannya tinggi ya. Jadi mereka relatif lebih kompetitif, lebih kompetisi ya. Kemudian sama dengan yang ini rutin ya. Jadi mereka berupaya untuk membangun relationship dengan kita sebagai customer-nya dengan cara menawarkan insentif. Ya. Kolaboratif dilakukan untuk menyelesaikan masalah sehingga saling memenuhi kebutuhan ya. Yang dilakukan untuk pengadaan-pengadaan yang bersifat bottleneck. Kemudian risiko dari supplier ini, jadi pelayanan kepada kita itu relatif tinggi. Kita bisa juga melakukan perubahan atau penggantian supplier dan adanya penawaran insentif dari para supplier. Ya. Kemudian supplier berupaya untuk meningkatkan ketergantungan kita sebagai customer. Ya. Dan supplier juga melakukan inducement. Inducement itu negosiasi atau bujukan-bujukan ya, penawaran-penawaran yang menarik kepada kita sebagai konsumen. Oke ya. Sedangkan aspek-aspek penting dalam pengadaan itu ada berbasis pada sektor ya, sektoral. Jadi sektoral ini melihat posisi kita, posisi enterprise di dalam proses pengadaan ya. Apakah itu sebagai manufacturer, ya, artinya kita pengadaan untuk bahan-bahan yang akan kita proses ulang, proses lebih lanjut menjadi produk akhir. Ya, itu sektoral. Ya. Atau kita merupakan perusahaan dagang, ya, trading company yang pengadaan itu dilakukan hanya untuk membeli barang-barang yang akan kita jual kembali gitu ya. Atau kita merupakan bisnis service, jasa, ya, kayak misalnya transportasi, kemudian konsultan, ya, kantor akuntan publik itu adalah sektor berbasis jasa, ya. Bisa juga sektor kita merupakan perusahaan developer atau kontraktor, ya, developer atau kontraktor ya. Jadi menyelesaikan sebuah proyek-proyek berbasis kontrak, ya. Kemudian bisa juga sektornya itu adalah perusahaan-perusahaan eksplorasi, apa namanya, misalnya tambang gitu ya, atau kehutanan, atau perusahaan-perusahaan yang berbasis proyek. Jadi pengadaannya nanti juga akan khas gitu ya, memiliki kekhasan tersendiri. Atau non-profit organization, misalnya yayasan, kemudian sekolahan, itu non-profit organization itu juga mempunyai karakter tersendiri nantinya. Atau institusi pemerintah. Nah, ini lebih rigid lagi karena dia harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian kategori ordernya ini bisa berupa repeat order. Repeat order itu adalah proses order yang berulang-ulang, terus-menerus. Ya. Jadi kayak kita misalnya membuat makanan, order kita untuk beras itu nanti akan terus-menerus. Sayur mayur, daging, ikan, bahan-bahan untuk masak itu order yang merupakan repeat ya, repeat order. Atau pengadaannya kategorinya adalah project. Ya, project itu juga beda dengan repeat nantinya ya. Atau pengadaan yang bersifat emergency atau darurat. Ya, Anda mungkin pernah lihat atau pernah mendengar bagaimana cara kerja Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB, baik pusat maupun daerah. Ya, itu contoh pengadaan yang bersifat emergency. Kemudian ordernya ya, ordernya itu nanti ada merupakan order untuk produk. Ya. Produk itu bisa berupa produk-produk untuk made to stock ya. Jadi kita membuat produk untuk kita simpan sebagai persediaan atau made to order ya, produk-produk yang kita produksi berdasarkan order ya. Made to stock banyak banget, misalnya consumer goods ya, ke farmasi itu made to stock, otomotif. Sedangkan made to order, produk itu dibuat berdasarkan order, misalnya di industri militer ya. Kemudian pengadaan alat-alat angkutan itu made to order. Atau engineer to order ya. Ada juga proses order yang
apa namanya, produk yang diorder berdasarkan engineering ya. Di produk yang contoh misalnya budidaya ya, budidaya tanaman atau budidaya apa, rekayasa genetika misalnya kayak gitu ya. Kemudian order ini juga bisa untuk works ya, order untuk pekerjaan atau instruksi ya, misalnya di industri konstruksi, kemudian IT, kemudian event, integrasi dan sebagainya ya. Jadi konstruksi itu project ya, kategorinya project. Kemudian kriteria ordernya itu adalah order untuk pekerjaan ya. Project management itu nanti pekerjaan ini harus selesai dalam waktu berapa lama, berapa bulan. Nah itu nanti akan dipecah-pecah ya. Kemudian IT juga seperti itu ya. IT berbasis pada project untuk menyelesaikan project tertentu ya. Misalnya kayak ya ini yang lagi rame ya, yang lagi disorot IT pemilu gitu ya. Itu juga merupakan order untuk pekerjaan ya. Event juga seperti itu ya. Kalau Anda lihat ada event organizer, event wedding organizer itu berbasis pada pekerjaan ya. Kemudian service, jasa misalnya administrasi, kemudian paisong ya, kemudian support, outsourcing dan juga expertise ya. Jasa-jasa yang apa namanya membutuhkan kompetensi tertentu. Nah, ini juga ini merupakan kriteria dari order. Kemudian dari sifatnya kita bisa bedakan ada fixed order, ada framework order atau blanket order kumpulan-kumpulan dari order. Kemudian replenishment order atau order untuk replenish ya, mengganti stok yang kosong atau mengisi kembali stok. Kemudian merchandising atau back to back order ya. Ini juga salah satu ciri dari sifat atau ciri atau sifat dari order itu sendiri ya. Back. Maintenance, repair and operation atau MRO. Ini biasanya ini MRO ini untuk material-material yang digunakan untuk maintenance, untuk repair dan untuk operation. Ya, contohnya di industri jasa pengangkutan ya, misalnya kalau Anda punya perusahaan logistik itu ada pekerjaan-pekerjaan untuk maintenance ya. Maintenance contoh oli, kemudian repair ya, perbaikan-perbaikan kecil yang bisa dilakukan di bengkel sendiri. Dan operation untuk kebutuhan-kebutuhan menjalankan kendaraan ya. Kemudian ada berbasis account based order ya. Order yang didasarkan pada akun tertentu ya. Berbasis pada akun. Kemudian trial and transition order dan juga ada order semacam research and development. Kemudian karakteristiknya itu kita bisa melihat order berbasis pada value-nya, nilainya, berbasis pada volume pekerjaannya, kemudian kompleksitas dari pekerjaan, periode penyelesaian, dan juga hasil. Ya. Ini karakteristik dari order. Sedangkan tujuan dari order itu ada untuk fulfillment atau apa namanya pemenuhan kebutuhan, ya bisa kebutuhan untuk customer atau kebutuhan untuk produksi, kebutuhan untuk gudang, gitu ya. Kemudian standar, ya standar untuk pengadaan barang atau jasanya. Kemudian goal setting yang lain itu adalah kualitas, ya, memperoleh kualitas produk atau jasa yang terbaik, dan juga dengan risiko yang paling rendah atau minimal. Ya. Kemudian tujuannya juga ada bisa untuk kepentingan service level ya, service level atau penetapan tingkat pelayanan. Service level itu adalah kemampuan kita untuk men-serve, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, itu bisa berupa unit atau number, bisa berupa waktu, ya, bisa berupa lokasi. Itu service level. Sustainability, keberlangsungan dari pengadaan itu sendiri, ya, dan juga penghematan cost. Jadi pengadaan itu salah satu tujuannya adalah untuk mengefisienkan proses, ya, atau mengefisienkan proses produksi, ya, biaya produksi. Kita lihat juga dari sisi lingkungannya, kita mengenal ada lingkungan pasar yang monopoli, ya,
atau oligopoli ya. Jadi monopoli itu pasar yang dikuasai oleh hanya satu pihak ya. Contoh misalnya jasa kereta api itu hanya ada satu yang melayani yaitu PT KAI, itu monopoli. Atau oligopoli ya. Oligopoli itu ada beberapa player yang menguasai pasar. Atau pasar yang bersifat protected ya, diproteksi atau di apa namanya ya, regulasi yang melindungi pasar tersebut ya. Ada yang bersifat kompetitif atau free trade market. Contohnya kalau kita bicara perdagangan luar negeri ya, kita dengan sesama negara ASEAN atau ASEAN dengan Cina itu ada menandatangani free trade untuk produk-produk komoditas tertentu ya. Itu pengadaan di lingkungan pasar yang bersifat stop apa namanya? Spot atau futures ya. Spot itu artinya eh, pasar atau ketersediaan produk atau jasa pada saat ini ya. Spot on the spot ya. Atau untuk keperluan di masa yang akan datang ya. Jadi kita nanti akan berdampak pada cara belanja kita. Apakah kita akan mengandalkan pada pasar spot atau pasar yang future. Kemudian ada bisa juga pengadaan itu bersifat konvensional, artinya kita melakukan pembelian atau produksi secara konvensional ya. Jadi tahapan-tahapan mulai mulai procurement, purchase order sampai dengan payment. Tapi ada juga yang e-commerce ya. Jadi kita membeli atau berbelanja barang secara e-commerce ya, dan itu lebih cepat dan lebih memudahkan. Pasarnya bisa domestik, jadi suppliernya itu nanti bisa dari dalam atau dari regional atau dari global ya. Kemudian model untuk sourcing-nya itu transaksional ya. Transaksional artinya ya hubungan kita dengan supplier bersifat transaksi gitu ya. Kita butuh material supaya supplier menyediakan material dengan harga yang sepakati, nah itu transaksional. Atau mandatory ya, mandatory itu artinya wajib. Jadi kita mungkin memilih vendor tertentu yang secara mandatori memang dia ya. Jadi kalau misalnya di institusi pemerintah itu bisa sering dilakukan mandatori. Atau internal atau subsidiary ya. Bisa juga kita belanja ke subsidiary atau anak perusahaan kita. Nah, itu di BUMN sedang digalakan itu. Makanya banyak BUMN yang membuat anak-anak perusahaan karena memang untuk mengatasi kebutuhan ya, kebutuhan akan produk atau jasa tertentu ya. Telkom itu anak cucu itu banyak banget itu. Kemudian partnership atau Kiretsu ya. Di pengadaan ini bersifat kemitraan atau bersifat kooperatif, kerjasama atau kolaboratif. Ya, nah ini contoh ini model dari pengadaan itu. Kemudian dari sisi innovation dan improvement ya. Itu ada tahapannya, ada pengadaan yang diatur ya, jadi terstandar. Ada juga kalau misalnya kita mau mencari supplier yang terbaik, itu kita bisa melakukan benchmarking. Ya, studi banding pada perusahaan-perusahaan lain yang di dalam procurement-nya itu menjadi contoh terbaik. Ya. Atau kita menerapkan inovasi konsep atau praktis. Ini juga sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengadaan ya, berbasis inovasi atau juga sains dan teknologi. Oke, itu yang kita diskusikan pada siang ini. Nah, ini silakan nanti untuk buat latihan ya. Ada kasus, Anda kalau punya perusahaan atau Anda cari kasus ya, perusahaan apa yang Anda ketahui, Anda bisa insight di dalamnya, dan kemudian nanti selesaikan kasus ini ya. Identifikasi karakter sourcing perusahaan atau institusi saat ini ya, punya Anda atau yang Anda jadikan kasus. Kemudian kategori supply modelnya ya, kita coba Anda buat supply positioning modelnya, jenis permintaannya atau kebutuhannya apa, kemudian user atau pihak terkaitnya siapa, kemudian di time ordernya berapa lama, kemudian metode seleksi vendor seperti apa, dan juga kira-kira budgetnya seberapa ya. Lakukan analisis terhadap hal yang pertama yang Anda sudah identifikasi.
Ini analisisnya karakteristik sourcing berdasarkan potensi kendala atau potensi kendala internal dan juga eksternal. Kemudian risiko dan manfaat yang bisa Anda dapatkan atau Anda tanggung dari model supply positioning yang Anda buat di analisis sana, ya, dan bagaimana usulan solusi atau rencana aksi yang Anda ajukan. Nah, ini untuk perusahaannya bisa perusahaan Anda sendiri atau perusahaan model yang Anda akan jadikan sebagai case atau kasus Anda, ya. Tapi ya, kalau kasus perusahaan lain Anda harus paham benar apa namanya ya, sisi-sisi atau ya profil dari perusahaan itu gitu, ya. Saya kira itu ya, nanti Anda bisa selesaikan ya, Anda kerjakan tugas ini dan kemudian nanti Anda bisa submit menggunakan email dalam bentuk Word ya. Nanti akan saya tambahkan di sini bagaimana cara mengerjakan. Oke, sampai ketemu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.